Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes Mendes, tahu tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar sahabatku selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Mendes Mendes, tahu tentang hati dan jiwa di channel Reading ya. Di kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema tentang isi hati dan pikiran dia saat melihat foto kamu. Ya, di sini udah ada 3 pilihan ya. Ini hanya sebagai sarana mencurahkan energi kamu agar tercurah di tebaran kartu nanti ya. Di sini diwakili oleh kutek warna orange di baris satu, baris kedua ada kutek warna ungu, dan sebelah kiri paling ujung ada kutek berwarna merah marun ya. Oke, ini aja sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya ya. Silahkan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada ya, dan tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kamu mengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu ya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang ya. Ini adalah general reading, jadi ada ditarik secara acak. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Kita akan mulai dari file yang pertama atau pilihan pertama, dimana di sini ada kutek warna orange ya. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, tapi ini hanya sebagai alat untuk mempermudah sahabat semua mencurahkan segala energi untuk bisa tercurah di tebaran nanti ya. Oke, file yang pertama ya, kita akan mulai shuffle ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan ataupun langkah dalam hidupmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi hati dan perasaan dia saat melihat foto kamu. Fokus ya. Isi hati dan pikiran dia saat melihat atau saat memandangi fotomu gitu. Oke. File yang pertama. Fokus ya. Oke, energi berantakan ya. Fokus ya. Isi hati dan perasaan dia saat melihat fotomu. Santai, biasa-biasa aja ya, relax ya. Dia lebih relax di sini ya, santai, relax. Salah satu nih ya. Kita lihat kartu. Jadi nggak ada pikiran apapun, jadi kayak energinya itu netral gitu loh melihat foto kamu itu. Siapa sih yang kamu pertanyakan ini? Tapi yang pasti dia melihat foto kamu itu ada sesuatu yang dia selipkan dalam kesantaiannya itu ya. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Ada Two of Coin, stabil gitu loh, relax tapi stabil gitu ya. Relax tapi stabil, jadi kayak flat aja ya. Gak ada rasa kah? Siapa sih yang kamu tanyakan di sini? Temen, mantan, atau doi? Apakah memang sudah terbiasa nonton foto kamu?
dia sosok yang bertanggung jawab ya, sosok dewasa yang kamu tanyakan di sini ya. Jadi ya menurut dia ya wajar-wajar saja sih kalau dia flat-flat aja ngeliat foto kamu tuh. Orang dewasa itu kan cenderung tidak menggebu-gebu ya, santai aja gitu, yang penting jalan dengan benar gitu kan ya. Kamu berharap seperti apa? Dia berbunga-bunga gitu, pacaran sama Afik gitu. Pacaran sama Afik gitu kalau lagi jatuh cinta pertama kan meledak-ledak ya, pengennya lihat foto, ciumin foto. Ini orang dewasa kayaknya, kamu berdiri dengan orang dewasa. Kenapa? Ada masalahkah kalian berdua? Tetapi ada sebuah keinginan dari di sini, sebuah dia flat-flat aja, mungkin dia karena punya sebuah keinginan tapi tidak pernah tercapai. Ini ada kemungkinan tidak tercapai karena kartu ini dimaknai sebagai seorang yang menginginkan sesuatu gitu, punya tujuan gitu ya. Ya. Karena kartu ini menggambarkan tentang sebuah emosi yang melakukan sesuatu itu tanpa tanpa tahu apa sebabnya ya, dan tidak memikirkan gitu, jadi ya santai dia nggak memikirkan kalau kamu itu ingin lebih gitu ya. Ingin lebih gitu. Orang ini suka menggunakan intuisi hati ya. Ada sesuatu mungkin ya stabil aja gitu, perasaan dia ke kamu tuh stabil gitu, biasa-biasa aja. Lihat foto kamu tuh biasa-biasa aja, nggak ada getaran apapun ya, nggak ada getaran. Seru ya. Kamu berharap apa? Tapi ya nanti beriring waktu itu ya, di sini ada seiring waktu itu nanti juga akan terjadi sesuatu di sini. Nggak tahu sesuatu itu apa ya, tapi akan terjadi tentang sebuah ketegasan, tentang sebuah perubahan dalam pergerakan gitu. Sekarang flat-flat gitu. Tapi jangan salah, ada doa loh di dalamnya itu tentang sesuatu. Flat. Nonton foto kamu tuh flat. Nonton kamu tuh perasaannya ya biasa-biasa baik. Seorang dewasa masalahnya di sini. Ada triaf ya, ada triaf kalian di sini. Ada kayak tentang hubungan ya, hubungan ini bisa pertemanan, bisa pertemanan, bisa kalau kita bicara tentang cinta ini adalah cinta segitiga, triparty. Cinta ada cinta segitiga yang mempunyai sebuah pergerakan cepat nanti di sini. Jadi kayak ya udah sih, saling pengertian aja. Ada emosional, entah kamu yang ada orang ketiga atau dia yang ada orang ketiga, tetapi di sini ada emosional. Ya, dia udah ngerasa bahwa hubungan ini di sini ya, berhentinya di sini, tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Dan kalau ini adalah energi dia berasa bahwa hubungan ini seseorang kamu tuju ini tanpa memikirkan perasaan yang lain gitu. Jadi kayak ya karena dia sendiri juga merasa nggak mungkin gitu loh ya kan, tetapi ya suatu saat dia berharap suatu saat di kemudian di suatu waktu gitu, jadi sudah akan bergerak dengan cepat ini ya. Ada sesuatu perubahan gitu. Ini ada hubungan cinta segitiga ya. Dia ingin membuka lembaran baru gitu ya. Di sini ingin melakukan perubahan gitu loh, transisi atau tujuan dalam hubungan ini. Walaupun saat ini mungkin ada kalian ya, tidak mungkin tetapi mungkin sekali ada yang memang terhubung dengan namanya triparty atau cinta segitiga. Tapi si penonton foto kamu ini seiring waktu nanti, saat ini kan nge-flat aja, tapi suatu nanti dia terfikirkan untuk mendapatkan sebuah tujuan, dan ini akan bergerak dengan cepat sekali perubahan ini. Kamu nanti mungkin tidak nyangka ya,
Kalau yang kamu pikir dia flat-flat aja, nonton foto flat, terus nge-WA-an juga santai, ngeresponnya, suatu saat akan ada pergerakan. Dia ingin membuka lembar baru. Kenapa? Karena di sini ada orang ketiga gitu loh. Ya, dia semangat untuk membuka lembaran bersama kamu. Walaupun dia tuh ya sekarang sepertinya ya iya sih, dia kayak nggak ada peduli-pedulinya gitu, santai. Terus kalau di chat atau di hubungan tuh kayak aku dulu yang duluan ngomong kayak gitu. Kalau itu baru balas, itu pun balasnya santai, kayak orang nggak butuh aku gitu. Tetapi jangan ini ya, perasaan atau isi hatinya ini itu sudah ada, nanti akan terjadi perubahan yang seperti boom gitu. Kamu sendiri akan kaget nanti ya, karena dia nanti di sini, karena masih ada orang 1, 2, 3 antara kamu, dia dan kamu di sini. Jadi belum bisa berbuat apa-apa, tapi suatu saat nanti akan terjadi pergerakan dengan cepat, di mana di sini juga ada tujuan, ada transisi ya. Di sini ada tujuan, ada transisi, ada perubahan, dan waktunya itu sangat cepat sekali ya, tentang sebuah motivasi, di mana di situ kamu dijadikan motivasi buat dia. Kamu itu seperti kehidupan dia gitu ya, itu yang ada di pikiran dia. Jadi ya memang Koda juga sempat kaget gitu, baca itu sempat kaget gitu loh, kok tiba-tiba dia ada harapan gitu, ada semangat. Padahal kemarin flat-flat aja, ada semangat ya, seperti itu. Kayak kamu tuh tiba-tiba itu seperti cahaya dalam hidupnya, tentang sebuah kedamaian, ada harapan seperti itu. Aku harus gimana? Anda biasa-biasa aja. Flat, santai, dia tipe pekerja keras, dia tipe yang suka mengejar atau ambisi ya, ambisi kerja gitu. Dia tuh sosok yang ambisi kerja gitu ya. Terus dia itu bukan tipe yang romantis ya, tapi juga diperkenalkan kamu ini seperti mendapat sebuah motivasi X ya gitu. Dia memang sudah mempunyai sebuah apa ya namanya itu, pekerja keras gitu, mempunyai kekuatan gitu dalam hal apapun, termasuk hubungan ini. Dia punya cara tersendiri gitu untuk menyampaikan perasaan dia ke kamu ya, dengan santai, dengan flat aja, nggak terlalu digubris. Karena orang ini juga, sosok ini juga lebih condong ke sayang keluarga, lebih condong sayang ke keluarga. Tetapi kehadiran kamu awal mula juga dia tanggapin flat aja, termasuk sampai sekarang saat dibaca melalui readingan ini ya, dia tetap aja masih flat. Tetapi di sini turun ya ini ya, suatu saat nanti dia akan berubah dengan cepat, pergerakan cepat seiring waktu, dimana saat ini memang karena ada dia dan dia. Nah kemudian seiring waktu itu akan ada perubahan dari flatnya itu bukan karena dia ternyata bukan karena nggak cinta atau nggak sayang ya, lihat foto kamu flat aja, karena dia mempunyai tanggung jawab. Dia ada yang lain selain kamu kan. Ini orangnya hadir sebelum kamu udah ada gitu ya, itu kan bagian dari tanggung jawab dia. Jadi dia nggak terlalu menginginkan untuk lebih gitu. Karena apa, di sini juga dia ngerasa ini sebuah keinginan yang nggak bakal tercapai kayak gitu ya. Ada emosional juga dia kan. Jadi dibesarkan di sini terlihatnya setelah ngeliat foto kamu ya flat, ngeliat foto flat kayak santai, tidak peduli. Tapi sebenar-benarnya di garis besarin ya, di hati yang pasti paling kecil banget itu dia tuh benar-benar membanggakan kamu, atau merasa kamu tuh tak ada di pikiran dia gitu loh, bahwa kamu tuh ternyata sebentuk motivasi, sebentuk cahaya buat dia. Dan kesetiaan ini sebetulnya walaupun cuma kecil sekali di hati yang paling dalam itu, dan di pikirannya itu tercanang sebuah kesetiaan tentang kamu. Jadi kenapa alasannya dia santai-santai aja ya, dia berasa ini tidak mungkin gitu loh, hubungan ini akan terjadi. Karena apa?
ada orang lain. Ini entah kamu yang ada orang lainnya, entah dia ya, seperti itu. Dan dia jadinya begini nih, ragu-ragu untuk memberikan perasaannya dia ke kamu, walaupun dia menjalin hubungan dengan kamu, mungkin sudah bilang cinta sayang sih, tetapi dia masih ragu-ragu karena adanya orang ketiga. Jadi di saat nonton foto kamu itu, pikiran dan perasaannya itu sebetulnya berancuh gitu, berancuh tahu ya, antara sayang, antara sebuah keinginan, antara pesimis, antara ragu-ragu, seperti itu ya. Ya, seperti itu loh. Gimana kalau kamu yang ini, bisa vice versa karena ini adalah general reading. Kalau kepengen pure energi kamu ya, kamu harus personal reading. Jadi energi hanya kamu dan dia aja, atau mau konsultasi boleh ya. Ada di nomor akun desa, ada di setiap video ataupun di setiap deskripsi, cari aja ya. Dia mempertimbangkan ya untuk hubungan ini. Setelah dia merasa perasaan-perasaan itu, dia juga suka mempertimbangkan ini perasaan dia ya, tentang sebuah cinta, tentang sebuah sayang ya. Di sini lebih ke bentuk sayang ya, karena tidak melihat cinta. Karena semua ini dia lakukan karena dia ngerasa tidak mampu, tidak mungkin, bukan tidak mampu, tidak mungkin hubungan ini akan berjalan gitu ya. Tapi kadang-kadang memang orang itu menyadari perasaannya itu belakangan sih ya. Dan dia nanti suatu saat dia akan sadar bahwa dia setia sama kamu dan ingin membuka lembaran dengan baru. Karena apa? Terlihatnya di sini dia bermain hati ya, tetapi dia ada hubungan sama kamu. Ternyata alasannya kenapa ragu-ragu. Kita akan lihat klarifikasinya lebih detail. Ini jabarannya. Kalau ini adalah perasaan dia dan segala alasannya, kita akan lihat garis besarnya. Ya. Isi hati dan pikiran dia saat menonton foto kamu, klarifikasinya. Masih bersama Kondes-Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Tetap melibatkan atau jangan pernah lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan ataupun langkah dalam hidupmu ya. Klarifikasinya. Three of Cups. Jadi alasannya dia santai saat melihat foto kamu karena ada cinta segitiga tentang perasaan kamu, dia dan dia ya. Kamu harus paham ya. Dan ada terkadang dia bimbang dengan hubungan ini karena adanya cinta segitiga ini. Bisa kamu yang punya, bisa dia, atau kedua-duanya punya. Ini untuk hubungan apa, Des? Lajang ketemu lajang tetapi mempunyai hubungan cinta segitiga. Ada juga yang untuk hubungan single parent dan seorang yang punya pasangan. Ada juga yang single parent tapi punya seseorang di belakang dia ya, seperti itu. Atau seorang yang mempunyai tanggung jawab rumah tangga dan dia menjalin hubungan dengan kamu, mungkin kamu lajang apapun. Untuk semua itu ya, untuk semua hubungan, letakkan energi kamu. Di sini ada pencarian cinta. Dia mempunyai yang lain, tetapi dia mencari cinta, yaitu dipertemukan dengan kamu. Dan saat ini dia menjadi bimbang ya saat menonton foto pastinya ya ini. Tapi untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu tetap dalam hubungan cinta segitiga ya. Ya, karena dia cinta kamu, tapi dia punya orang lain selain kamu. Makanya dia di sini bimbang ya.
Di sini dia sudah mempertimbangkan perasaan cinta. Nanti ini setelah ya, setelah kejadiannya tuh seiring waktu, jadi berjalannya waktu itu nanti akan ada perubahan. Kalau saat ini dia alasannya kenapa flat aja nonton foto kamu, karena dia merasa tidak mungkin hubungan kamu dengan dia itu menjadi sebuah reality atau kenyataan gitu, karena adanya orang cinta ketiga, atau kamu atau dia, pokoknya ada orang ketiga di hubungan ini gitu ya, letakkan dari kamu. Dan di sini klarifikasinya tuh saat ini ada orang ketiga yang kadang membuat dia itu bimbang ya, yaitu rumah tangganya, ada yang mungkin rumah tangganya, dan dia itu mencari cinta, dipertemukan dengan kamu ya, dipertemukan dengan kamu, tapi akhirnya ada kebimbangan. Kenapa? Karena ada orang ketiga bertemu dengan kamu dan dia mencintai kamu gitu loh, yakin banget dia. Ini garis besarnya seperti itu, dan ini berjalannya nanti seiring waktu ya. Dia merasakan perasaan ini ke kamu itu seiring waktu ya. Sekarang ada, tapi sekarang itu perasaannya itu masih ragu-ragu gitu, tapi nanti suatu saat nanti akan pergerakan cepat seiring waktu itu. Dia ingin membuka lembaran dengan kamu ya, di sini membuka lembaran dengan kamu karena dia sadar bahwa kamu ada kedamaian buat dia dan dia setia sama kamu, seperti itu ya. Alasannya sekarang karena masih ada orang ketiga dan ragu-ragu, tapi ini semua nanti dia akan pertimbangkan. Dia sadar bahwa dia mencintai kamu. Jadi kenapa begitu? Dia itu sekarang saat ini adalah untuk besok ya, ini saat ini itu dia masih bimbang dengan hubungan ini. Dia mempunyai rumah tangga, mempunyai pasangan gitu lah. Dia mempunyai pasangan tapi mencari cinta dan dipertemukan kamu, dan ini dia main hati sekali, sebetul-betulnya seperti itu. Tapi karena dia ngerasa ini semua tidak mungkin, maka dia ya flat aja lihat foto kamu. Tetapi jangan salah, di hati yang kecil ya tetap berdoa, bermohon ya, seperti itu. Ada cinta yang ada sia ya. Dia berharap hubungan ini tidak sebentuk manipulasi, termasuk kamu ya. Ini bisa vice versa. Dia berharap hubungan ini tidak sebatas sebuah keputusan karena kebutuhan karena dia sudah mempunyai pasangan lain. Tidak ya, tidak, bukan. Dia memang ada perasaan untuk kamu, walaupun dia masih ragu-ragu, seperti itu ya. Tapi kemudian dia ada sebuah keyakinan nanti akan tegas terhadap hubungan ini, seperti itu ya. Oke, kita tarik sedikit biar terlihat. Sekarang kita akan lihat pesan untuk kamu. Udah paham ya, udah mengerti maksudnya ya. Sebenarnya sudah muter-muter nih cara menyampaikannya ya. Semoga kamu mengerti, semoga kamu paham gitu maksud tujuannya Bunda menyampaikan, dan tujuan dia seperti apa, kenapa dia flat aja sama kamu ya, karena dia masih ragu karena adanya orang ketiga. Tapi suatu saat nanti seiring berjalannya waktu semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Jadi perasaan ragu-ragu itu menjadi sebuah cinta. Cinta itu mungkin sama, hampir sama, karena memang dia sengaja mencari cinta ya, bukan playboy dia, tapi namanya manusia seperti itu. Mungkin dia jatuh puber kesekian kali ya. Puber gitu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Kita akan shuffle pesannya ya. Ini usianya lebih muda dari kamu atau sebaliknya ya. Intinya letakkan energi kamu. Karena ini adalah jenar ini bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Kita akan baca pesan untuk kamu versi Bondes tentang kita. Introspeksi diri yang pasti seperti itu. Setiap hubungan itu dibutuhkan introspeksi diri. Tidak semau gue, agar kita tahu menempatkan diri, tahu kesalahan kita, dan kemudian kita bisa mengerti bagaimana hubungan ini seterusnya seharusnya, seperti itu ya. Jangan menjalin hubungan yang arogan. Jauhi dia. Ini pesannya seperti itu ya. Kamu melihat, mendengarkan, menonton bahwa dia suatu saat akan ada perubahan ya. Tapi hubungan ini memang hubungan tripartit, terserah kamu ya. Kamu mau baiknya bagaimana. Yang pasti ada orang lain selain kamu
di situ ya. Dia sudah ada pasangan ya. Oke, kita akan lanjutkan pesan yang ini, pesan yang bilang ya, bukan aku. Dia emosional ya, sedikit ya. Kalau seseorang yang seperti ini itu, sosok ini tuh suka begini nih, salah penerimaan gitu loh. Kita ngomong A, dia jawabnya B, akhirnya terbentuk emosional, kita yang disalah-salahkan, atau dia marah kayak gitu, seperti itu. Jadi sosok yang kamu tanya, jadi seolah-olah kamu itu di tempat yang salah, maksudnya yang disalahkan tuh terus kamu terus gitu. Tapi kamu cinta loh di sini tadi. Mana deh cinta? Soalnya di sini kamu kepoin loh. Kepoin. Dan dia tuh cinta juga dia. Ya. Kita akan lihat, ini nggak bisa rapi ya. Pesan selanjutnya untuk kamu. Hubungan vertikal ya, melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil langkah atau keputusan hidup, atau berdoa, bermohon, berharap. Jangan pada manusia, berharaplah pada Tuhanmu, bermohonlah pada Tuhanmu dengan yakin bahwa Tuhanmu itu maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Kalau kamu dipertemukan seperti ini dalam keadaan tripartit, bukan berarti karena bukan karena kamu supaya mendapat cobaan, bukan, tetapi karena ini harus kamu ambil sebuah pembelajaran agar kamu menjadi seorang yang lebih dewasa, seperti itu. Pendewasaan itu bukan karena usia ya, dewasa itu karena juga pengetahuan tentang alam sekitar, kita memahami, mensyukuri, kemudian menjalani, seperti itu. Nah, ini seandainya kamu ya, dari pesannya disampaikan untuk jauh saja. Ini terserah kamu ya, tapi yang pasti pertimbangkan kembali hubungan ini gitu, kalau kamu ada di ranah ini. Karena enak nggak sih ada orang ketiga? Enggak loh, apalagi sebagai pendatang, ya kan? Lebih dipertimbangkan lagi, lebih difikirkan kembali. Melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali, seperti itu. Kalau kalian yang menonton atau memilih file ini tetapi kalian tidak ada di ranah ini, jadikan tentang sebuah pembelajaran ya, tentang hubungan ini di tebaran ini. Kalau kalian ada di ranah ini tapi sudah merasa cukup, ya ini adalah energi kamu. Tetapi kalau kamu menonton dari awal dari ranah ini kurang detail, karena sesuatu hal ini kan energi dia, dan dia secara acak ya, diambil secara general, secara umum. Jadi bukan personal, bukan salah satu antara kamu dan dia, tidak. Tetapi kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal. Ya. Oke. Hidup adalah kenyataan. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah perjalanan, karena hidup itu adalah kenyataan. Harus kita hadapi, harus kita jalanin. Ikutin rute Tuhan. Ikutin rencana Tuhan, karena rencana Tuhan lebih baik. Dan jadikan pembelajaran seandainya kamu ingin menjauhi dia ya. Dan pastinya harus dengan penuh pertimbangan, karena menyangkut perasaannya kamu ya, terutama perasaan kamu sendiri, hati kamu sendiri, seperti itu. Oke, tetap optimis, tetap percaya diri kebenaran, tetap menjadi orang baik ya. Cinta sejati itu adanya antara kamu dan Tuhan, selebihnya hanya bonus. Dan cintailah dia karena Allah, oleh karena itu cintailah dia karena Tuhan, biar segala sesuatu lebih mudah untuk kamu, sebentuk ikhlas. Ikhlas itu tidak gampang ya, ikhlas itu gampang diucapkan tapi sulit untuk dijalani, pelan-pelan. Oke, sahabat Gandes, file 1 semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu perlu pembelajaran ya. Oke, God bless you, file 1, bye. Halo, masih bersama Gandes taruh tentang hati dan jiwa di general reading. Isi hati dan pikiran dia saat lihat foto kamu. Di file yang kedua di sini ada kutek berwarna ungu. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya, ini hanya sebagai pembeda untuk mempermudah sahabat semua untuk bisa menyalurkan energi dengan tepat, karena
berdasarkan warna favorit mungkin ya, seperti itu. Oke. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sukses selalu. Doa Gondes untuk yang sakit, sahabat aku dimana berapa yang menderita sakit segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mempunyai problem atau masalah segera diberikan solusi ya. Untuk yang menunggu keturunan ya, menunggu momongan ya, segera diberikan momongan. Untuk yang menunggu jodoh segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu tayangkan di sini ya. Sebelumnya jangan lupa meletakkan atau melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Setiap mengambil langkah, setiap mengambil keputusan, libatkan Tuhan. Isi hati dan pikiran dia saat lihat foto kamu. Kenapa? Kecewa. Ada kekecewaan di sini. Kenapa? Ya, kita akan lihat dulu. Di sini kenapa? Ada kekecewaan. Ada kesulitan dalam hubungan ini. Ada kekecewaan. Merinding guys. Kecewaan kenapa nih? Gelisah. Gak bisa tidur, lihat foto kamu malah tambah gelisah. Kenapa? Tambah gelisah, gak bisa tidur, jadinya tambah gak bisa tidur. Kayak orang yang depresi gitu. Kelisian. Kelisian ya kalau orang Jawa bilang tuh, kelisian. Maskulin ini seorang the emperor ya. Kenapa ini? Kok galau? The Emperor sendiri adalah sosok yang seorang pemimpin ya, pemimpin keluarga atau rumah tangga bisa juga, atau kalau dalam keadaan karier ya, dalam posisi kita membahas karier, dia seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh gitu ya. Tapi di sini kenapa dia galau melihat foto kamu ya, kita akan lihat kembali kenapa sih. Jadi tanda tanya aja buat Gondes. Seorang maskulin ya, seorang otoritas dan mempunyai kekuasaan atau pemimpin ya. Mungkin kepala keluarga bisa jadi, kalau di dalam percintaan ya dia kepala keluarga ya, atau sosok yang berpotensi pemimpin gitu, wibawa kayak gitu-gitu, terus tegas kayak gitu-gitu. Ingin menikah, kamu berpacaran dengan orang yang sudah mempunyai tanggung jawab di sini, dan dia ingin menikah gitu, menikahi kamu loh, bukan menikahi yang lain. Karena kita yang bahas kamu sama dia, tapi dia sosok ini seorang pemimpin, seorang maskulin gitu, yang mempunyai tanggung jawab gitu. Kita lihat selanjutnya kartunya. Tapi yang pasti, kok ingin menikah? Kamu mau nggak nikah sama dia? Senyum dong. Ya, menikah sampai galau gitu. Sampai galau. Aduh. Galau, melihat foto kamu galau. Melihat foto kamu jadi gelisah itu. Seorang maskulin yang tampaknya tuh ini orangnya kayaknya sih ya tegas, tanggung jawab gitu ya, potensi pemimpin rumah tangga di sini mungkin. Karena apa? Di sini oh iya jadi menikah dengan kamu gitu loh, ingin melakukan sebuah perubahan dalam hubungan ini, pembaruan dalam hubungan ini. Aduh, ingin menikah. Kita lihat dulu kartu selanjutnya. Dia punya tanggung jawab di sini. Ini siapa ya? Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik ya. Yang kamu sudah punya rumah tangga tapi ingin menikah sama dia gitu. Tapi kita bicara tentang dia ya. Dia lihat foto kamu.
Tidak mau gitu-gitu aja dia dalam hubungan tuh, yang jalan, ngobrol, ngopi-ngopi, terus WA-an, terus foto-foto bareng gitu. Ini lebih loh setelah melihat foto kamu itu. Iya mungkin karena dia sendiri ya, jadi pikirannya muter kayak gitu. Terputer-puter, dan dia sudah yakin dia akan menikahi kamu. Ingin Dia mau menikahi kamu, tetapi ini perasaan dan pikiran dia gitu. Dia sudah memutuskan, dia yakin mau nikah sama kamu. Ini bisa jadi pemimpin di suatu usaha atau perusahaan atau dalam sebuah komite gitu. Kalau tidak, ini bisa jadi ini adalah seorang pemimpin keluarga karena dia sudah mempunyai pasangan, tapi kecil kemungkinan dia itu seorang kepala keluarga ya, beberapa gelintir kali ya. Tapi yang pasti ini seseorang mempunyai tanggung jawab, mungkin dia single parent, mempunyai urusan dengan anaknya gitu ya, seperti itu ya. Ada di sini sebuah perjuangan, dia ingin memperjuangkan hubungan ini, baik berbentuk secara finansial maupun secara fakta atau secara apa ya, aksi ya, melakukan sebuah aksi gitu untuk berjuang. Dia yakin banget dia akan memperjuangkan hubungan ini. Saya sepele tadi nonton foto kamu, lihat foto kamu, terus dia kayak ada kesulitan, kayak ada kekecewaan, ada yang suatu kebutuhan, menginginkan gitu ya, menginginkan atau memanipulasi, memanfaatkan kebersamaan ini menjadi sebuah keinginan. Setelah dilihat, kenapa dia gelisah? Ternyata dia seorang maskulin yang mempunyai tanggung jawab. Jadi sulit untuk menikahi kamu. Dia ingin menikah sama kamu, ingin perubahan dalam hubungan ini menjadi lebih baik level, dan dia sudah yakin itu. Dia ingin melakukan sebuah perjuangan, baik finansial, baik fisik, baik mental, melalui aksinya, pikirannya, melalui harta, dan melalui bentuk cintanya. Ini bisa dimaknai kesepian dan kemudian terkomunikasi dengan kamu. Ada komunikasi dengan kamu. Di sini kayaknya komunikasinya intens deh. Intens ya? Ya kamu yang tahu. Ya, dengan dia berdoa loh, kayak pertapa gitu loh, kayak berdoa untuk sebuah tujuan, sebuah keinginan, sebuah pencerahan, sebuah harapan, ingin menikahi kamu. Dia ada kesulitan, kalau dibaca dari sini ada kesulitan tentang finansial, keterpurukan, tapi dia yakin ya, dia gelisah ya, dia sedikit depresi, tapi dia akan tetap berjuang untuk mencapai sebuah tujuan. Dimana seseorang yang maskulin ini, seorang dewasa ini ya, ini selalu intens hubungin kamu ya, dan ingin menikah. Semua itu sudah dia pikirkan dan yakin, dan dia berdoa selalu untuk hubungan ini ya, tentang sebuah tujuan yang dia tujukan ke kamu ya. Ini sosok yang bijaksana sekali loh, dan kamu pun seperti itu di mata dia. Itu kamu sosok yang bijaksana, sosok yang penuh dengan kamu sosok yang pintar, sosok yang soleh, sosok yang sosok yang pintar, sosok yang bijaksana gitu, yang bisa memberikan dia itu sebuah lebih gitu. Kita mundurin ya. Banyak kelebihan kamu yang membuat dia itu kayak terpesona, bukan terpesona, tertarik gitu, tertarik energinya untuk mendekat kamu dan untuk selalu bersama dengan kamu. Magnet ya, magnet, daya pikat magnet, magnetik yang ada pada kamu, seperti itu.
isi hati dan perasaan dia saat, atau isi hati dan pikiran dia saat melihat fotomu. Paham ya? Oke. Ada awal yang ingin dia lakukan, terutama dari finansial. Untuk mewujudkan sebuah keinginan menikahi kamu itu, dia akan mulai dari finansial yang dia akan awali di sini ya. Dia ingin mengawalinya. Bagaimana tuh? Kamu mau nggak dinikahin sama dia? Kalau nggak mau ya udah. Yang penting di sini kejujuran lebih penting daripada sekedar pura-pura ya. Dia ada cinta ketiga nggak terlihat sih di sini, tapi di sini ada pemimpin, pasti ada orang ketiga. Kalau nggak bapaknya ibunya, kalau nggak bapak ibunya anaknya, kalau nggak bapak anaknya ya pasangannya gitu kan. Ngano, di sini hubungannya itu ada orang yang udah mempunyai tanggung jawab ya, seperti itu. Akan diawali dari segi finansial. Orang ini terpuruk loh sebetulnya, terpuruk finansialnya, dan melihat kamu sosok yang bijaksana, dan dia merasa indah aja bisa bersama kamu. Dia yakin ya dengan perasaannya ke kamu, mau nikah sama dia. Dia dalam keadaan terpuruk loh finansial, maka dia tapi bakal berusaha ya, berusaha keras untuk berjuang. Dia gelisah itu nggak taunya memang nggak ada finansial, pengen nikahin kamu tapi nggak ada finansial. Dia modal yakin aja sih. Dia ingin ada perubahan dalam hubungan ini, tidak pacaran-pacaran terus gitu. Tiba-tiba seperti itu, kapan disampaikan? Mungkin tidak waktu lama. Seperti itu. Kita lihat klarifikasinya. Isi hati dan pikiran dia saat melihat foto kamu, saat lihat foto kamu. Akan berjuang, dia ya ingin berjuang sebuah urbanisasi gitu ya, sebuah transisi, bisa jadi ya transisi, sebuah urbanisasi di mana dia ingin melakukan menjadi gini nih, yang terpuruk, dan dia berusaha keras untuk bisa merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Seperti itu. Untuk apa? Untuk alasan agar bisa menikahi kamu. Karena sekarang mungkin dia dalam keadaan benar-benar terpuruk, mungkin dari pekerjaannya yang tidak menjanjikan apapun ya, sudah capek kerja ya. Ada perjalanan yang harus dia jalanin ya, untuk menuju ke lebih baik agar bisa mewujudkan keinginan dia menikahi kamu. Jadi nanti kalau dia sukses, pasti dia akan menikahi kamu. Kalau nggak lupa sih. Biasanya orang kan begitu ya, awalnya menggebu-gebu pengen menikahi, kita support, kita dukung ya kan, kita sarananin gitu, kita fasilitasin. Setelah udah selesai, setelah sukses, dia begitu saja pergi. Tapi dia punya cinta yang berlimpah. Iya, kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan atau tanggung jawab seperti itu. Dia mempunyai cinta yang besar sama kamu, makanya dia akan melakukan sebuah perjalanan ya. Kamu seorang, kalau kamu jendes ya, ini posisinya di sini yang buat yang jendes yang single parent wanita ya, single parent laki-laki. Kamu sosok yang mandiri ya, menurut pandangan dia. Sosok yang ini untuk jendes ya, untuk yang single parent wanita tuh, kamu tuh sosok yang, kalau kamu ini kamu sosok yang mandiri, sosok yang penyayang, sosok yang penuh kasih sayang ya. Marah-marah iya, tetapi sebenarnya demi kebaikan, karena kamu sayang banget sama dia. Dia sosok, kamu tuh di mata dia sosok yang kuat, lucu, controlling gitu, bawel gitu, suka kepo-kepo gitu, mau cari tahu apa dia bagaimana gitu. Dia pandangin foto kamu nih, lihat foto kamu nih, cantik kamu tuh. Dan yang paling dia suka kamu mandiri. Kita aja dia pengen menikah dengan kamu tuh, itu alasannya kali ya. Kembali pada kamu ya, perasaan kamu yang punya, yang ngejalanin kamu ya.
Oh iya, benar kan, dia itu sudah cocok banget sama kamu. Kamu tuh sosok yang sesuai dengan keinginan hatinya. Dapat chemistry gitu loh, kalau bahasa keren lagi. Kamu dan dia itu klik klik gitu. Klik gitu, serasi menurut dia itu. Aduh, akan ada pembuktian suatu saat nanti. Amin aja ya, aminin aja, mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan keinginan dia. Tapi itu tanda kutip, kalau kamu mau, kalau nggak mau ya udah, bicara baik-baik, selesai baik-baik gitu. Kita silaturahmi aja ya, kita temenan aja. Kenapa dicari hubungan kalau kamu cuma minta silaturahmi? Giliran dia ingin apa namanya, ingin serius sama kamu bilang silaturahmi. Aduh, mesti. Ya ikutin prosesnya aja ya, ikutin prosesnya ya, nikmatin alurnya, jalani alurnya, nikmati prosesnya, seperti itu pesan dari tebaran kartu ya. Sambil berpikir, sambil berenang, minum air, sambil berpikir, sambil lebih memahamin ya. Di sini ada, aku lupa membaca energi, pasti energi file 1 tadi nggak ada, nanti aku bisa lampirkan di videonya energi yang masuk. Kadang-kadang kita lebih asik membacakan kartunya, jadi suka lupa membacakan itu resignnya ya. Di sini ada energi, kita lihat tuh ya, energi apa ini? Energi Taurus, ada energi Gemini, ada Aries kuat sekali ya, terus ada energi Capricorn juga ya, ada energi Sagittarius. Wow, penuh dengan tebaran bintang-bintang di sini, zodiak masuknya, energi masuknya. Ada 4 elemen di sini berbaur ya. Taurus kuat sekali, Cancer ya, Cancer. Oh, tidak ada Cancer, kita akan lihat ini. Ada Taurus kuat, juga ada Aries kuat sekali, juga ada Temperance ya. Ada elemen api, Sagittarius ada di sini ya. Dan juga ada energi Scorpio, tapi samar-samar aja, ada Virgo juga samar-samar aja ya. Itu terakhir ada energi Virgo, agak kuat daripada energi Aries ya. Sudah baca, terkuat, terdominan adalah Aries, Sagittarius ya di sini ya, betul. Ini besar untuk kamu ya, cintamu dan cintanya bersama dalam pernikahan, makanya dia minta nikah sama kamu. Tapi karena terbentuk keterpurukan finansial ya. The real, apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Ini insya Allah ya, mudah-mudahan ini bukan cuma tebaran kartu saja atau prediksi, tapi untuk yang mengharapkan hubungan ini menjadi langgeng, menjadi suami istri ya, mudah-mudahan ini sebagian the real ya. Kocok kartu, ambil kartu. Kosok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Kocok kartu, ambil 2 kartu. Oke. Fokus ya. Ini adalah kartu kamu, pilihan kamu. Dua kartu kita butuhkan.
Keterpurukan finansial, ya, yang ada pada dia sebuah keterpurukan, kesulitan finansial. Kemudian ada emosi, the months. Dia berpikir sebuah keinginan ini tidak akan tercapai karena dia tidak ada finansial. Kita lihat aja nanti ya. Kadang-kadang pesimis, tapi Tuhan kan ada. Tuhan itu Maha Penolong. Kalau niat suci pasti akan dikabulkan, tapi niat tidak suci berkata-kata dikabulkan, tetapi Allah lebih menyayangi orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Sebut nama Tuhanmu saat gundah. Ya. Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bersahabat aku semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Dia kesulitan finansial. Ya, pengen nikah tapi kesulitan finansial. Tapi ini sosok yang selalu berjuang, berusaha ya agar bisa terwujud keinginannya itu untuk menikahi kamu. Wajib kamu dukung ya. Kalau kamu sayang sama dia, dukung sama dia. Kalau kamu memang menginginkan hubungan ini benar-benar juga sampai seperti dia inginkan, yaitu pernikahan, doakan dia, support dia, seperti itu. Oke? Sahabat Goddess, file 2 sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap libatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Karena hanya Tuhan yang tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Jadi kita tidak bisa meninggalkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Tetap harus kita libatkan dalam segala hal. Karena hidup kita adalah di tangannya, di kuasanya. Ya. Allah Maha Penopang, Allah Maha Pelindung, Allah Maha Membimbing. Apapun yang kamu minta, serahkan pada Tuhan dan bermohonlah. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa, karena itu harus sinkron. Doa saja tanpa usaha saja tanpa doa itu sebuah kesombongan, tetapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan, seperti itu. Oke, sahabat Goddess, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, kembali bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya. Isi hati dan pikiran dia saat lihat foto kamu. Di file yang ketiga di sini ada kutek berwarna merah marun ya. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Ya, oke. Kita akan shuffle, tapi terlebih dahulu Goddess akan menyapa sahabat semua di sana berada. Buat sahabat aku, doa Goddess ya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Bersahabat aku semua yang menderita sakit, segera diberikan kesembuhannya. Untuk sahabat semua yang mempunyai masalah atau problem dalam hidup ya, segera diberikan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Oke. Terima kasih sudah ucapkan ya buat sahabat yang sudah klik video ini. Di awal dan di belakang Goddess akan selalu mengucapkan banyak terima kasih ya, karena tanpa kalian Goddess bukan siapa-siapa di sini ya kan. Terima kasih ya, tetap ya sukses dan sejahtera. Kita akan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini ya. Isi hati dan pikiran dia saat melihat atau saat lihat foto kamu. Ada kebahagiaan, ada tetapi galau. Ada kebahagiaan tapi kok galau ya, ada kebahagiaan tapi dia galau. Kenapa itu Des? Ya, saat ini yang dia rasakan melihat foto itu ya, ya seneng tapi ya galau ya, bahagia seperti itu ya. Oke. Ya seneng lihat foto pasangan atau orang tercinta, orang yang dia kasih gitu ya. Tentang keinginan dia melakukan sebuah tindakan atau langkah ya besar, di mana dia menginginkan melakukan tindakan ya, tindakan untuk
perasaan bahagia ini untuk perasaan, ya, keinginan dia ya dalam mewujudkan perasaan ini. Tapi kita akan lihat kartunya selanjutnya. Tapi saling berkesinambungan di sini, tidak cuma cukup satu kartu saja. Ya, cinta yang berlebih-lebih, cinta, kelimpahan cinta. Ya, ini ada yang berdialog dengan pasangan orang lain ya, atau ini kamu dan pasangan, tetapi yang pasti ini kalian berdialog dengan pasangan orang lain. Tapi dia cinta, dia ingin melakukan sebuah tindakan untuk hubungan ini. Ya, cuman ini status kamu berdialog dengan orang yang sudah memiliki pasangan seperti itu. Ya. Dia gini nih, dia udah punya pasangan, atau kamu ini pasangannya, ya kan? Atau gini nih, dia sudah punya pasangan resmi pastinya ya, terus dipertemukan dengan kamu. Apa ya, orang ini itu maksudnya, ini orang ini bahagia sama kamu ya, cinta sama kamu ya, tapi dia ini player gitu loh. Ini mempunyai pilihan lain, sebuah keinginan mempunyai pilihan lain gitu loh. Sorry ya, harus aku sampaikan ya, kadang-kadang gak enak hati tahu. Di awal senang gitu, pembacanya tuh di awal senang gitu. Energi aku banget gitu, energi dia banget, tapi ternyata endingnya di sini ada yang dinamakan bingung, dia itu bingung memilih, atau memang karena pribadi dia itu pribadi yang player gitu lah, punya karakter. Ini karakter player itu bukan karakter ya, Nes, itu hobi atau bakat. Awalnya dari hobi, ada yang hobi, tapi ada juga memang dari bakat, keturunan gitu. Ada yang ada, ya, player itu tidak dari diri sendiri juga. Ya, tetapi bisa dikontrol nggak sih? Ya bisa, apapun tuh bisa gitu. Ya, dia mencintai kamu, ini sekarang pacaran sama kamu ya, tapi dia ya, maaf kata namanya player itu, dia masih ingin melirik yang lain gitu loh, paham nggak? Sampai dia tuh bingung memilih kamu, apa milih bertahan sama pasangannya atau mencari yang lain. Tetapi di sini tersiratnya ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, bahagia sama kamu, juga dia cinta sama keluarganya, tetapi dia masih terpikirkan berandai-andai gitu loh, berhayal gitu, mempunyai pilihan lain gitu selain kalian berdua gitu loh. Boleh ketawa kamu ya. Bertemu dengan player itu kalian ya, coba deh kalian komentar, cerita ke Kondes, gimana sih rasanya berpacaran dengan player atau mempunyai pasangan player. Pasti makan hati ya, was-was bawaannya. Was-was ya, was-was. Aduh, gitu ya. Oke. Nine of Cup. Rindu ya, punya sebuah kerinduan sama kamu ini. Tiap lihat foto kamu tuh perasaannya rindu. Ini berhayal ingin mempunyai yang lain juga selain kamu dan pasangan sahnya, atau kamu yang pasangan sahnya gitu. Ada-ada aja, dunia ini penuh dengan sandiwara. Mana ada cinta tetapi kok mempunyai yang lain ya. Kalau asumsi Kondes itu, kalau cinta ya cuma punya satu aja gitu loh, tidak berbagi atau tidak melirik ke yang lain gitu, dan bahkan tidak terfikirkan untuk mempunyai yang lain, seperti itu sih. Tapi di sini terlihatnya dia pada tiga ini seperti itu, mencintai kamu ya. Pertama-tama dia mencintai pasangan, pasti dulu dengan kata cinta yang indah disampaikan ke pasangan, kemudian bertemu dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu pun dia akan mengatakan perasaan cinta sama ya. Terus kemudian udah mempunyai kamu dan mempunyai pasangan dan mempunyai kamu, kemudian di sini dia berandai-andai, berhayal ya, ingin mencari yang lain. Begitu ya ternyata cinta. Dan di sini udah tua ya.
udah punya anak, udah punya suami, tapi perasaan cinta itu satu kali diucap gitu ya. Kalau untuk yang lain-lain itu jangan cinta gitu, kesengsem gitu, ya kan? Aduh, pasti. Jangan ketahuan deh, aku ada di lalah ini. Ya nggak apa-apa loh, kan kita butuh refreshing. Ketawa dong sayang, jangan terlalu fokus di sini ya. Kadang-kadang Gendis tertawa itu bukan karena nggak serius ya. Yang ada di otak Gendis itu cinta itu ya satu gitu loh, seperti kita cinta sama Tuhan gitu loh, ya kan? Ya satu gitu, karena pemberian Tuhan kan satu gitu, ya sampai maut gitu. Tapi cinta bisa dibagi-bagi ya. Sini 50%, di sini 25%, di sini 25%, di sini 25%, di sini pas 100%. Nanti giliran ada yang lain dia kesengsem lagi gitu, kasih lagi, atau habis nanti dia kebagian enggak, dia sendiri malah nggak kebagian cinta, akhirnya pusing ya enggak, stres. Gelisah akhirnya ya. Kita langsung ambil klarifikasinya, akhirnya dia gelisah ya. Kita langsung ambil klarifikasi, karena kamu sudah tahu kan alur ini ya, alur daripada tebaran kartu ini, di mana sosok ini bahagia bersama kamu, cinta sama kamu, tapi sudah punya pasangan dan ingin melirik kanan kiri ya. Akhirnya dalam hubungan ini cinta iya, sayang iya, pengen punya yang lain iya, akhirnya dia gelisah sendiri. Akhirnya tidak ada satupun yang terwujud untuk dia hanya bisa gelisah, nggak bisa tidur, terlalu banyak yang dia pikirkan, mikirin pasangan, mikirin kamu, mikirin gebetan baru ya. Dengan berjalan waktu ya dia cuma merasakan kegelisahan ya, ngegantung diri sendiri gitu ya kan, mau ke sana nggak bisa, mau ke sini. Karena apa? Ini orang senang suka gampang terjebak, gampang tergoda, gampang melakukan hal-hal yang hobi ya, senang melakukan hal-hal yang negatif. Negatif. Apa ya jenenge, oversex itu, oversex ya, pokoknya senang bersenang-senang gitulah, seperti itu. Akhirnya dia kebingungan sendiri ya. Ini bakat yang harus ditutup, ini bakat yang tidak boleh dilanjutkan. Ini bilangin ke dia ya, kalau kamu berdiri sama orang yang begini, ini setiap dia bertemu dengan lawan jenis itu ya cuma tujuannya untuk bla 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 gitu loh. Tahu nggak sih bla bla bla? Menjalin hubungan atau cinta terlarang yang melampaui batasan, seperti layaknya pasangan suami istri gitu, melakukan hal yang seperti itu, dan akhirnya terjebak, dan akhirnya dia bingung sendiri kan. Di sini ya cinta, terus melakukan hal ya kayak oversex apa ya, hipersex, bukan oversex, hipersex, bukan hipersex, cuma dia suka aja gitu loh, hobi ya, suka gitu loh, suka banget gitu loh ya. Ya akhirnya berbagi cinta kemana-mana, nggak cukup fokus pada satu atau mentok dua orang gitu, nggak bisa. Yang kamu pertanyakan ini energi negatif sekali buat kamu ya. Nanti juga dia endingnya kembali pada orang masa lalu ya, suatu saat nanti, tidak ke kamu, juga tidak ke pasangan-pasangan yang lain, tapi pada orang masa lalunya, pada pasangannya gitu loh. Ngerugi nggak sih? Bahaya nggak sih? Pacaran, melakukan hal yang dilarang, kemudian endingnya kita nggak dinikahin, ditinggalin. Ya mendingan satu pacar tapi serius. Cobalah kamu pertimbangkan kembali kalau kamu di tanah ini. Pastinya Gendis sering menyampaikan ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, energinya bisa separuh punya kamu, separuh punya orang lain gitu ya. Jadi kalau dia nggak banget, ini bukan aku banget. General reading itu
energi milik bersama semuanya yang menonton video ini. Bahkan terkadang kamu milih file satu gitu, kamu ada energi kamu yang tersangkut di file 2, file 3, bahkan yang nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau seperti ini kayak kesannya tuh memojokkan ya tebaran kartu. Tidak, ini adalah tebaran kartu general reading, jadi bisa resonate bisa tidak, tolong ya, maaf, paham ya. Jadi dia sosok yang begini gitu loh. Kamu tapi ceritanya di atas memang itu cerita kamu, tapi di bawah kok kemudian tidak. Itu artinya energi kamu ada, tetapi yang lain energi orang gitu loh. Paham ya sayang ya? Paham ya? Ya jadi bukan jadi patokan kalau kamu milih file 1 itu perjalanan kamu sendiri, bukan. Ya ada yang nyangkut kemana perjalanan kamu, separuhnya kemana, separuhnya di file 1, separuhnya file 2 gitu. Ya. Jadi tidak pure di sini, tapi ada juga resonate. Artinya ini energi kamu, ini cerita hidup kamu, ini adalah perjalanan kamu. Tetapi kalau yang nggak resonate cuma energinya sedikit, ada separuh energi yang kamu di sini, tapi ada separuh di energi lain gitu. Di tebaran kartu yang lain gitu. Ya, oke? Oke. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ini adalah general reading. Kalau mau pure energi kalian, kalian harus personal reading. Khusus energi kamu dan dia. Kalau ini energi umum, boleh ambil dari yang menonton di luar negeri ya, berarti di luar negeri. Ada yang di lokal di Indonesia kayak gitu ya. Oke, sahabat Goddess, oke. Jadi saya lihat energi yang tercurah di sini. Di sini ada energi Pisces, juga ada energi Scorpio, ya juga ada energi Gemini, dominan energi Gemini ya. Kemudian di sini ada energi kita lihat ada energi Gemini ya, ada energi Gemini yang kuat sekali, energi Gemini ya. Ada energi Gemini, juga ada energi Aquarius, ya. Dominan energi Gemini ya. Oke. Sekarang sudah akan shuffle pesan untuk yang menonton video ini. Kita akan ambil 5 aja ya. Oke. Pesan versi Goddess tentang kita, tentang kamu dan dia, maksudnya seperti itu. Bagus ya, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini yang memilih file 3. Oke. Pesan pertama, tetap berjalan di rel kebenaran. God bless you, Allah memberkati kamu. Oke. Pesan yang pertama. Kita lanjut untuk pesan yang kedua. Terimalah dia apa adanya dalam kondisi apapun. Kalau cinta itu pasti menerima ya. Seperti hal seperti ini, ya sebetulnya cinta itu tidak bisa diminta dan bisa ditolak. Seperti arus listrik gitu sih. Iya, jatuh cinta aja gitu. Jadi nggak bela-bela iya begini, iya begitu, iya tampan. Kalau kalian bisa memilih, itu artinya bukan cinta, tetapi ambisi ya. Tidak ini ya, cinta dan ambisi hampir sama, kayak cinta, sayang, ambisi itu beriringan. Pesan yang ketiga buat kamu yang menonton video ini, lepaskan dia. Kamu menerima apa adanya atau melepaskan dia itu adalah kewenangan kamu ya. Karena Goddess nggak bisa menyarankan untuk meninggalkan atau menyudahi. Ini adalah hati sahabat semua. Perjalanan kamu, hati kamu, rasa kamu yang punya. Jadi nggak ada menang Goddess ya kan. Tapi ini loh, seperti ini pesan dari kartu. Allah menyertaimu. Amin. Kalau ini bukan cinta segitiga lagi ya, cinta banyak. Cinta banyak. Cinta bertiga.
cinta bersegi-segi. Cinta bersegi-segi. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Ya, ini pesan untuk kamu. Bisa kamu jadikan pertimbangan, bisa kamu jadikan apa ya? Ya, bisa kamu jadikan motivasi untuk kamu sendiri seandainya kamu mengambil sebuah keputusan seperti ini, seandainya kamu akan seperti ini ya. Ini adalah pesan dasar untuk kamu ya, agar kamu bisa lebih longgar dada, longgar hati untuk mencerna pesan ini seperti itu, atau perjalanan hidup ini. Kembali ya, ini adalah general reading, jadi jangan bisa resonan, bisa tidak ya, bisa terbolak-balik, bisa 100% energi kamu, bisa cuma nyangkut-nyangkut sedikit. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan. Kalau ingin pure energi kamu dan dia, silahkan personal reading ya. Bagaimana caranya? Ada nomor WA Gondes di setiap video atau di setiap deskripsi. Jadi ambil nomor di situ, silahkan hubungin ya, hubungin Gondes dan personal reading, dan di situ nanti akan ada press list yang terkirim, yaitu tentang apa aja yang harus kamu penuhi ya. Oke, sahabat Gondes Tarot tentang hati dan jiwa dari file 1 sampai ke 3 sudah Gondes sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, karena hidup itu butuh motivasi, hidup itu butuh pembelajaran, hidup itu butuh antisipasi, dan hidup itu butuh yang dinamakan hiburan ya kan. Oke, maaf kata kalau ada penyampaian Gondes yang agak selengek-selengek, itulah Gondes. Jadi mohon dimaafkan ya, ada kesalahan banyak milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa dalam segala keadaan, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Cintailah dia karena Allah, agar kamu merasa tenang, merasa nyaman. Jangan pernah kamu mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena itu bisa akan menyusahkan diri kamu sendiri. Seandainya nanti terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu akan sangat terluka. Oke ya, sobat Gondes, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.